Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa kita bisa mirip dengan orang tua kita? Kenapa ada yang punya mata sama, rambut sama, atau bahkan senyum yang sama? Nah, semua itu berkaitan dengan sesuatu yang disebut genetika. Hari ini, kita akan belajar bersama tentang rahasia di balik pewarisan sifat dalam tubuh kita. Bayangin sebentar, di dalam tubuh kita yang kelihatannya biasa aja ini, sebenarnya ada sistem rahasia yang bekerja tanpa henti. Sistem ini yang menentukan kenapa kita punya wajah tertentu, tinggi badan tertentu, bahkan cara tubuh kita bekerja. Yang lebih menarik lagi, semua itu sudah dirancang sejak kita belum lahir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang genetika, ilmu yang mengungkap rahasia itu. Kalau kita masuk lebih dalam ke tubuh kita, ke dalam sel, sampai ke inti sel, di sana ada sesuatu yang disebut kromosom. Bayangkan kromosom seperti lemari penyimpanan besar yang menyimpan semua informasi tentang diri kita. Dan menariknya, setiap manusia punya 23 pasang kromosom, setengah dari ayah, setengah dari ibu. Makanya, kita itu sebenarnya gabungan dari keduanya. Di dalam kromosom, ada yang lebih kecil lagi, yaitu DNA. DNA ini menyimpan semua instruksi. Bagaimana tubuh kita terbentuk, bagaimana organ bekerja, sampai hal-hal kecil seperti warna mata. Jadi, bisa dibilang, DNA adalah cetak biru diri kita. Nah, dari DNA ini, ada bagian-bagian kecil yang disebut gen. Kalau DNA itu buku, gen adalah isi resepnya. Setiap gen punya tugas sendiri, ada yang mengatur warna rambut, ada yang mengatur tinggi badan, dan lain-lain. Inilah yang membuat setiap orang punya ciri khas masing-masing. Tapi, DNA tidak bekerja sendirian. Dia butuh perantara yang namanya RNA. RNA diibaratkan seperti kurir yang membawa pesan dari DNA ke tempat produksi dalam sel. Ada 3 jenis RNA. mRNA sebagai pembawa pesan, tRNA sebagai pengantar bahan, dan RNA sebagai tempat proses berlangsung. Jadi, tanpa RNA, pesan dari DNA tidak akan sampai. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, sintesis protein. Ini adalah proses di mana tubuh kita membaca informasi dari DNA dan mengubahnya jadi protein. Prosesnya ada 2 tahap. Pertama, transkripsi. Di tahap ini, DNA menyalin informasinya menjadi mRNA. Ibaratnya, seperti menyalin resep dari buku ke kertas biar bisa dibawa ke dapur. Kedua, translasi. mRNA tadi dibawa ke ribosom, ini seperti dapur dalam sel. Di sana, pesan tadi diterjemahkan dan disusun menjadi protein dengan bantuan tRNA. Dan protein inilah yang akhirnya membentuk tubuh kita dan menjalankan berbagai fungsi. Kalau disederhanakan, semuanya berjalan seperti ini. DNA, kemudian RNA, dan berakhir pada protein. Dari informasi genetik menjadi pesan, lalu menjadi hasil nyata dalam tubuh kita. Tubuh kita bukan cuma kumpulan organ, tapi hasil dari sistem yang luar biasa kompleks dan teratur. Dari kromosom, ke DNA, ke gen, sampai akhirnya menjadi protein yang membentuk kita. Dan dari semua proses itu, terbentuklah kita. Dengan segala keunikan masing-masing, itulah keajaiban genetika manusia. Terima kasih atas perhatian Anda.